dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jumpa kembali dalam Sapa Malam Gembala. Hari ini edisi yang ke-163. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 163, Damai Sejahtera Kutinggalkan Bagimu. Episode 163 hari ini, Senin 2 November 2020. Ini sebuah lagu yang menyatakan bahwa Tuhan yang siap meninggalkan manusia, Tuhan senantiasa hadir memberikan damai sejahtera kepada umat yang ditinggalkannya. Sebuah pengharapan, karena kalau menurut liturgi Tuhan Yesus bentar lagi akan memasuki masa-masa yang paling menderita dalam kehidupannya. Ya, berdasarkan urutan di Kidung Jemaat loh ya, bukan liturgi kita, karena kita malah justru mau memasuki masa Natal ini. Dan bersyukur kita punya Allah yang senantiasa memberikan damai sejahtera. Mari bersama-sama kita persiapkan diri untuk menyambut firman Tuhan di malam hari ini. Kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur untuk peliharaanmu, kasih-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan. Saat ini kami juga kembali mempersiapkan waktu kami untuk menyambut firman-Mu. Berkati kami, sehingga firman-Mu menjadi firman yang hidup. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pada malam hari ini kita membaca satu bagian dari firman Tuhan, Keluaran pasal 22 ayat 28, dan tema kita adalah menghargai pemimpin. Keluaran pasal 22 ayat 28, demikian firman Tuhan. Janganlah engkau mengutuki Allah, dan janganlah engkau menyumpahi seorang pemuka di tengah-tengah bangsamu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang meliharanya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Ibu Bapak, berdasarkan fakta sebuah kejadian nyata, ada sebuah gereja yang sempat terbelah dua karena anggota jemaatnya mengidolakan pendeta yang berbeda di dalam gereja tersebut. Satu kelompok mengidolakan pendeta A, namun menjelek-jelekan pendeta B. Di kelompok yang lain mengidolakan pendeta B, dan sebaliknya menjelek-jelekan pendeta A. Nah, dalam hal ini bisa jadi kedua pendeta tersebut sebagai bagian dari kepemimpinan jemaat bersalah, ya, karena tidak bisa mendidik pendukungnya untuk tidak menjelek-jelekan pemimpin lainnya. Karena itu dalam prakteknya kemudian kedua pendeta ini diberikan pembalaan khusus, dan akhirnya diberikan kesempatan untuk mutasi dua-duanya. Nah, dalam kasus yang lain, ada anggota jemaat yang tidak mau datang beribadah kalau pendeta C itu yang khotbah di gerejanya sebagai pendeta tamu. Apa yang salah sebetulnya? Dan kasus ini bisa jadi ada di tengah-tengah jemaat kita pula. Ya. Ada yang kemudian dalam masa pandemi ini lebih suka mengikuti ibadah dari gereja yang lain dan tidak pernah mengikuti ibadah secara online dari siaran GKI Gunung Indah. Barangkali ada. Siapa yang tahu, ya? Ada yang lebih suka untuk melihat channel yang lain daripada jemaat kita. Karena mungkin, mohon maaf, saya memang kurang pandai dalam menyampaikan firman, tidak bisa berubah. Barangkali ada yang berpikiran seperti itu sehingga akhirnya mencari channel yang lain. Nah, seorang pemimpin, sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seorang pemimpin, siapapun dia, entahkah itu pendeta seperti saya, atau pejabat pemerintah, bahkan presiden sekalipun, bukanlah orang yang sempurna. Ada saja kesalahan dan kegagalan yang mereka lakukan, entahkah itu melalui sikap, entahkah itu melalui perkataan, ya, atau juga melalui
kebijakan-kebijakan yang kemudian diterapkan. Namun tidak ada yang bisa menjadi seorang pemimpin bila Tuhan tidak mengizinkan orang itu menjadi pemimpin. Ya, karena itu tempatkanlah mereka dalam penghargaan yang seharusnya. Sehingga kalau ada yang salah yang dilakukan oleh pemimpin ini, kritisilah kebijakannya, jangan sampai sumpai orangnya sebagaimana dalam firman Tuhan tadi. Dan perhatikan bahwa ini tidak hanya terjadi di lingkup yang lebih luas. Dalam keluarga, sudah saya ingatkan bahwa ibu atau bapak juga menjadi seorang pemimpin. Bekerja samalah sehingga pada akhirnya shalom, damai sejahtera Tuhan itu boleh ada di tengah keluargamu, boleh ada di tengah gereja kita, boleh ada di tempat pekerjaan saudara, di perusahaan saudara, di instansi pemerintah di mana saudara bekerja, ataupun dalam negara kita di Indonesia ini. Dengan kita menghormati para pemimpin, kita sesungguhnya juga sedang menjaga hormat kita kepada Allah. Dan shalom, damai sejahtera itu Tuhan berikan untuk kita. Lakukanlah. Tuhan Yesus menguatkan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau menolong kami melalui firman-Mu. Kuatkan ya Tuhan, supaya kami boleh melakukan firman-Mu di dalam kerendahan hati kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berserah diri. Amin. Nah sahabat GKI Gendung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengakhiri Sapa Malam Gembala di malam hari ini. Kita menyanyikan kembali Kidung Jemaat 163, Damai Sejahtera Ku Tinggalkan Bagimu. Kita ulang lagi bait yang pertama, karena lagu ini bukan lagu yang mudah. Damai Sejahtera Ku Tinggalkan Bagimu, bait yang pertama. Refren, bait, kemudian refren lagi. Shalom, sampai jumpa kembali sahabat GKI Gendung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.